Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, baiklah di video kali ini kami berdua akan menjelaskan 3 materi fikih. Yang pertama mengenai zakat mal, yang kedua mengenai pembagian waris, dan yang ketiga yaitu adalah mengenai tentang sholat jamak dan qasar. Untuk selanjutnya saksikan video kami. Yang pertama yaitu zakat mal. Zakat mal adalah zakat yang wajib dikeluarkan apabila telah mencapai haul dan hisab. Dalam kesempatan ini kami akan membahas 3 zakat mal. Yang pertama yaitu pertanian, yang kedua yaitu zakat emas, dan yang ketiga zakat profesi. Untuk zakat pertanian, untuk kadar zakatnya di sini ada 2. Yang pertama apabila menggunakan manual. Maksud manual di sini untuk tanamannya langsung disiram dari air hujan, maka kadar zakatnya adalah 10%. Apabila menggunakan irigasi atau untuk penyiramannya menggunakan mesin dan sebagainya, itu mengeluarkan kadar zakatnya yaitu 5%. Dan untuk emas yaitu 2,5% dari emas yang telah mencapai haul dan hisabnya. Yang ketiga yaitu profesi. Untuk profesi cara menghitungnya yaitu sama dengan zakat emas. Untuk mencapai haul, apabila untuk zakatnya ini dihitung secara per bulan, maka dikali 12 sehingga menjadi 1 tahun. Untuk contoh kasusnya yaitu Bapak Insan adalah seorang petani sukses yang hasil panennya pada tahun ini yaitu mencapai 1 ton. Berapakah zakat yang harus dikeluarkan oleh Pak Insan? Jadi untuk cara penghitungan zakatnya, yang pertama yaitu hasil dari panen Pak Insan yaitu 1 ton, kita ubah dulu ke kilogram sehingga 1 ton itu sama dengan 1000 kilogram. Selanjutnya, kadar zakat dalam pertanian yaitu apabila menggunakan sistem manual yaitu 10%, dan apabila menggunakan sistem irigasi yaitu cukup 5%. Jadi dari 1000 kilogram tadi dikali dengan 10%, maka 100 kg. Jadi apabila Pak Insan menggunakan manual, yang wajib Pak Insan keluarkan yaitu 100 kg. Dan apabila Pak Insan menggunakan sistem irigasi, maka 1000 kg dikali dengan 5%, sehingga Pak Insan wajib mengeluarkan 50 kg. Jadi itulah contoh kasus mengenai pertanian, mengenai zakat pertanian. Selanjutnya, contoh kasus mengenai zakat emas, yaitu Ibu Rita memiliki 5 on emas yang sudah terkumpul selama 1 tahun. Jadi, berapakah kadar emas yang harus dikeluarkan oleh Ibu Rita? Untuk penyelesaiannya, yang pertama yaitu jumlah emas. Jumlah emas Ibu Rita yaitu 5 ons atau sama dengan 500 gram. Sedangkan harga emas batangan antam yaitu sekitar 1.084.000 rupiah. Untuk kadar zakat emas yaitu 2,5%. Jadi, untuk penghitungannya, jumlah emas dikali harga emas dikali dengan kadar zakat, sehingga jumlah emas yaitu 500 gram dikali dengan harga emas yaitu 1.084.000 dikali 2,5 gram. Jadi hasilnya 13.555.000. Jadi yang harus dikeluarkan oleh Ibu Rita yaitu 13.555.000 rupiah. Contoh kasus yang ketiga yaitu mengenai zakat profesi. Di sini contohnya yaitu Bapak Iskandi adalah seorang dosen PNS di IAIN Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung. Setiap bulannya Pak Iskandi menerima gaji sebesar 5 juta. Berapakah zakat yang harus dikeluarkan oleh Pak Iskandi? Untuk penyelesaiannya, agar ini kan zakatnya 5 juta ini dalam waktu per bulan. Untuk mencapai haul 1 tahun sehingga 5 juta dikali dengan 1 tahun atau 12 bulan. Jadi 5 dikali 12 sama dengan 60, jadi 60 juta. 60 untuk zakat profesi di sini sama dengan zakat emas yaitu 2,5%. Jadi 60 dikali 2,5% sama dengan 1.500.000. Jadi zakat yang harus dikeluarkan oleh Pak Iskandi yaitu 1.500.000. Baiklah teman-teman, itulah tadi mengenai zakat mal. Ada 3, yang pertama yaitu zakat pertanian, yang kedua zakat emas, dan yang ketiga zakat profesi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian warisan. Namun sebelum itu, kita harus mengetahui dulu apa sih warisan itu. Warisan adalah
Perpindahan hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada seseorang yang masih hidup atau yang disebut dengan ahli waris. Adapun ahli waris dari laki-laki, yang pertama itu adalah anak laki-laki, yang kedua itu adalah cucu laki-laki, kemudian ayah, kemudian kakek, yang kelima yaitu saudara laki-laki, yang keenam yaitu keponakan laki-laki, yang ketujuh paman, yang kedelapan sepupu laki-laki dari paman, yang kesembilan suami, dan yang ke-10 yaitu laki-laki yang memerdekakan. Adapun ahli waris dari perempuan, yang pertama itu adalah anak perempuan, yang kedua cucu perempuan, yang ketiga ibu, yang keempat nenek, kemudian saudara perempuan, yang keenam istri, dan yang terakhir itu perempuan yang memerdekakan. Namun, perlu kita ketahui teman-teman, tidak semua ahli waris itu berhak mendapatkan warisan. Namun, ada golongan yang tidak berhak mendapatkan warisan. Yang pertama itu adalah murtad, orang yang keluar dari agama Islam. Kemudian yang kedua itu adalah perbedaan agama. Yang ketiga itu adalah pembunuh. Misalnya, anak yang membunuh bapaknya, yang sengaja membunuh bapaknya demi mendapatkan warisan tersebut. Jadi anak itu tidak boleh mendapatkan warisan tersebut. Kemudian yang keempat itu adalah hamba sahaya atau budak. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih contoh dari kasus warisan ini. Yang soalnya yaitu seorang perempuan meninggal dunia dengan meninggalkan seorang suami, seorang anak laki-laki, seorang ibu, dan seorang ayah. Adapun harta yang ditinggalkan yaitu sebanyak 600 juta rupiah. Maka berapakah bagian yang didapatkan dari setiap ahli warisnya? Seorang suami itu mendapatkan 1/4 dari harta yang ditinggalkan apabila ia memiliki anak. Kemudian anak itu mendapatkan setengah atau 1/2 dari harta yang ditinggalkan jika ia merupakan anak satu-satunya atau anak tunggal. Kemudian ibu mendapatkan 1/6 dari harta yang ditinggalkan jika selanjutnya ini memiliki anak. Adapun ayah mendapatkan sisa ataupun asabah. Kemudian cara menghitungnya, yang pertama itu adalah suami. 1/4 dikali 600 juta atau hak yang ditinggalkan itu hasilnya 150 juta. Kemudian anak 1/2 dikalikan harta yang ditinggalkan atau 600 juta sama dengan 300 juta rupiah. Kemudian ibu 1/6 dikalikan 600 juta sama dengan itu 100 juta. Nah, kemudian sholat jamak bagian dari suami anak ibu ini kita jumlahkan 150 juta ditambah 300 juta ditambah 100 juta itu hasilnya 550 juta. Nah, untuk mengetahui sisa atau asobah, maka kita kurangi antara harta yang ditinggalkan dengan bagian dari suami anak tersebut. 600 juta dikurangi dengan 550 Fitra juta Dila adalah mahasiswa 50 juta rupiah. 50 juta rupiah inilah yang akan melaksanakan KKN ke Kabupaten Belitung. Dari Bangka ke Belitung bukan waktu 6 jam dalam transportasi laut, sehingga Fitra Dila harus menjamak sholatnya. Bagaimanakah cara menjamak sholat? Dalam kasus ini, Fitra Dila harus menjamak sholat, yaitu jamak sholat takdim, di mana sholat asar dipindahkan ke waktu sholat zuhur. Dalam kesempatan ini, Fitra Dila melaksanakan sholat jamak takdim dan qashar, sehingga sholatnya harus diringkas menjadi 2 rakaat yang semulanya 4 rakaat. Adapun cara pelaksanaan sholatnya sebagai berikut. Usalli fardhu zuhri rak'ataini qasran majmu'an ilaihi al-'asru ada'an lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, setelah niat kemudian membaca surah Al-Fatihah, dilanjutkan dengan bacaan-bacaan atau gerakan-gerakan sholat sama seperti pada umumnya hingga salam. Kemudian setelah salam,
kembali berdiri untuk menunaikan sholat asar tanpa diselingi dengan zikir ataupun doa. Adapun niat sholat asar yaitu usolli fardul asri rakaataini qasran majmu'an ila zuhri adaan lillahi ta'ala Allahu Akbar. Setelah itu sama seperti melakukan sholat pada umumnya hingga salam. Nah, itulah tadi tata cara yang bisa fitrah Dila lakukan jika kondisinya seperti itu.